Terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap anugerah dan limpahan kasih. Kita bersyukur hingga saat ini kita tetap sehat. Kita bersyukur hingga saat ini kita penuh dengan damai sejahtera. Kita juga bersyukur orang tua kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan. Usaha pekerjaan tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu melawat keluarga kita. Mari teman-teman, dimanapun kau berada, naikkan rasa syukurmu, naikkan terima kasihmu, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada Engkau. Kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Engkau yang terus-menerus melawat hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami melihat keluarga kami, melihat orang tua kami, melihat kakak ataupun adik-adik kami. Mereka juga tetap di dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Ketika kami melihat di sekitar kami penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, karena ada banyak sakit penyakit, ada banyak kesulitan demi kesulitan. Tetapi kami masih tetap berada di dalam pemeliharaan. Kami aman, kami damai, kami selamat. Semua karena anugerah dan kasih serta kebaikan. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih, bersyukur kepada Engkau. Berterima kasih, bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang terus-menerus mengalir bagi kami. Setiap hari, setiap pagi, selalu baru kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada kata lain, tidak ada doa lain, tidak ada perbuatan lain yang dapat kami nyatakan untuk membalas setiap kebaikan-Mu. Hanya rasa syukur kami, hanya rasa terima kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu-lah segala hormat, pujian serta syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kita saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita ambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, pasti kita semua punya identitas. Ketika ditanya siapa namamu, ketika ditanya dari mana asalmu, selain identitas-identitas lain, akan ditanya juga tentang siapa orang tua kita. Siapa orang tua kita menandakan kita ini milik siapa, kita ini anak siapa, atau dengan kata lain, kita ini kepunyaan siapa. Namun puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini memberitahukan kita identitas kita yang sungguh luar biasa.
sebagai manusia yang ada di dunia ini, secara jasmani kita ini adalah kepunyaan orang tua kita. Karena kita adalah anak jasmani mereka. Kita lahir dari mereka. Oleh sebab itu, siapapun kita, pemuda dan pemudi, remaja, jangan pernah tidak menghormati orang tua. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, maka kita harus menghormati dan memberikan kasih kita kepadanya. Di dalam 10 perintah hukum Taurat juga Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada malam hari ini ternyata jauh lebih daripada itu, jauh lebih dari identitas jasmani kita di dunia ini. Ternyata ada identitas yang luar biasa lagi, teman-teman. Dikatakan oleh Tuhan, ternyata saya, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang ada di rumah, kita ini kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan, atau dengan kata lain, kita ini milik Tuhan. Luar biasa, teman-teman. Kita ini kepunyaan Dia, kita ini adalah milik Dia. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dikatakan pada ayat yang ayat yang pertama. Engkau ini kepunyaanku, katanya. Jadi saudara-saudara, ketika Bapa di surga, Tuhan yang punya segalanya, Tuhan punya seisi dunia ini, mengatakan engkau ini kepunyaanku, berarti kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi umat kepunyaannya atau anak miliknya. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, yang pertama, jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa minder, jangan underestimate akan diri kita sendiri. Jangan. Karena apa? Karena kita ini, saya sebagaimana saya ada pada malam hari ini, teman-teman sebagaimana ada pada malam hari ini, meskipun kadang-kala orang-orang memandang kita rendah, meskipun kadang-kala orang-orang memandang kita sebelah mata, jangan pernah lupa bahwa saya, teman-teman, adalah kepunyaan Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri, aku punya Tuhan, aku milik Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita ini luar biasa. Ketika Dia mengatakan bahwa kita ini adalah milik kepunyaannya, maka janji-janjinya juga dinyatakan bagi kita. Maka tangan kanan yang penuh dengan kemenangan itu selalu menolong dan menyertai kita. Di ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberangi sungai yang berarus deras, tidak akan, katanya, menenggelamkan engkau atau tidak akan menghanyutkan engkau. Bahkan Tuhan juga katakan, ketika berhadapan dengan api, berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, katanya. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan atau janji Tuhan ini, iya dan amin, sudah terbukti. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian, mereka menyeberangi sungai Yordan yang arusnya deras. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang terhanyutkan oleh air yang deras itu. Jika kita lihat kitab Daniel, teman-teman, ada 3 orang sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika penguasa pada saat itu meminta semua orang untuk tunduk kepada buatan tangan manusia, patung yang begitu besar. Kalau tidak ada yang tunduk menyembah kepada patung yang besar ini, maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ternyata dari begitu banyak orang-orang pada saat itu, ada 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak secuil pun mereka mau tunduk menyembah patung. Akibatnya apa? Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Mujizat Tuhan terjadi. Mereka tidak hangus, mereka tidak terbakar.
Jangankan kulit mereka, jangankan rambut mereka, pakaian mereka pun tidak terbakar. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan sudah dinyatakan, janji Tuhan sudah dibuktikan. Tuhan memelihara kita yang disebut sebagai umat ataupun anak milik kepunyaannya. Jadi saudara-saudara, yang pertama tadi saya katakan jangan minder, jangan ragu, jangan berputus asa. Kita punya Tuhan Allah yang mengasihi kita. Yang kedua teman-teman, ingat betapa beratnya pun perjalanan hidup kita, betapa sulitnya pun perjalanan hidup kita ke depan, kita harus selalu ingat Tuhan Bapa kita itu yang memanggil kita, menyebut kita sebagai kepunyaannya. Ia sudah berjanji, Ia akan menyertai kita melewati derasnya aliran kehidupan. Tuhan menyertai, melewati begitu panasnya, teriknya pencobaan-pencobaan hidup. Tuhan katakan Dia juga menyertai. Karena apa? Pada ayat ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Mari tangkap firman Tuhan ini, imani firman Tuhan ini, teguhkan firman Tuhan ini di dalam hari demi hari kehidupan kita. Yakini terus, biarkan terus firman Tuhan ini berkata bahwa aku milik kepunyaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk persekutuan, untuk ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Engkau sudah memberkatinya. Kami sangat berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami percaya firman Tuhan ini akan memberkati kami, dan kami akan teguh memegang firman Tuhan ini
dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, kami memohon dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau Tuhan yang selalu menyertai, melindungi dan memimpin kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Kiranya Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu yang selalu melimpahkan anugerah dan damai sejahtera, kasih sayang kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu minggu depan ya.